Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Devi, pastinya di Bumbu Dapur Elsinta TV. Teman-teman, ibu-ibu, adik-adik dan om tante yang lagi nonton hari ini pasti lagi santai pagi-pagi nih sebelum keluar mau pergi sama keluarganya, yang pengen kepoin apa aja resep yang hari ini mau kita share. Dan hari ini yang pastinya makanannya gampang didapat kalau mau beli di Mamang Sayur. Nih apa aja, dan tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu temen yang mau berbagi resep andalan keluarganya. Saya kenalin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dia wabarakatuh. Putri Nandika atau saya panggilnya Teh Iput. Teh Iput. Bener ya? Iya. Teh Iput ini datang jauh-jauh saya ajak karena biar berbagi resep andalan keluarganya. Ya. Dan kali ini mau masak katanya olahan ayam. Ya. Apa tuh? Ini namanya ayam pop. Sebenarnya kita bisa beli di mana aja, Mm-mm. tapi ini membuat yang paling gampang aja. Ya, nih kita beli di mana aja, memang ada ya di toko Padang itu pasti ada yang namanya ayam pop. Tapi katanya kalau mama-mama itu lebih senang kalau bikin sendiri, Ya. apalagi pas anaknya bilang enak gitu ya. Oke Teh Iput, bumbu ayam pop ala keluarga Teh Iput deh. Oke. Pastinya. Ya. Yang pasti yang pertama kita harus punya ayam. Ini ayamnya ayam apa? Ini ayam Ini ayamnya kita sebut ayam Padang karena ini chicken chick, jadi di bawah 1 kilo beratnya. oh si ayamnya Ya. yang di bawah 1 kilo. Jadi ini bukan ayam kampung ya? Bukan. Oke, Ya. terus? Terus si kulitnya kita buang karena kalau di Padang Oke. itu memang si kulitnya nggak pernah pakai kulit Oh, dan oke. baik juga untuk kesehatan. Sip, itu dia ayamnya. Oke, lalu kita Terus? siapin bumbunya. Ini apa aja Bumbunya nih? itu nih ada bawang merah. Ada Bawang merah kita pakainya berapa? Oh, tadi ayamnya kita pakai berapa kilo? Ini kita pakai yang 2 ekor. Kita pakai 2 ekor karena kan kalau ayam chicken chick itu dia jualnya per ekor, nggak per kilo. Oh, oke. Oke. Jadi ini kita pakai yang 2 Dua ekor. ekor. Terus ini ada bawang merah, ada Kita bawang pakai putih. bawang merahnya Bawang merahnya sekitar 10 siung. 10 siung bawang Oke. merah. 1 gendul bawang putih. 1 gendul bawang putih. Nah, ini si kemirinya kita pakai ini segini. 1, Kira-kira berapa 2, ya? 3, 4, 5, 6, 7. 7 kemiri ya, Oke. teman-teman. Terus ada serai. oh, serainya. Tiga lah kayaknya cukup. 3 gini ya. Ya. 3 gini tapi teman-teman potong. Ya, kita Oke. potong ya. Terus ada daun jeruk nih, daun jeruk. Daun jeruk. Daun jeruknya 10 lembar cukup lah 10 ya. lembar daun jeruk nih yang sebesar-besar ini ya. Terus Terus ada jahe, jahenya 1 ruas, nih 1 gini. oh, ini jahenya 1 ruas. Lalu ada si lengkuas. atau Lengkuasnya kita laja. pakainya gipse. Sama lah, satu ruas gini lah ya. 1 ruas juga katanya ya. Terus ini Nah, ada si Bang. belum. Kenapa? Ini Oh ya, daun ini buat tatakan bawahnya aja sih. buat alas nanti buat pas alas. masak. Iya, pas masak. Terus ada garam sama penyedap kaldu, opsional biasa ya. kaldu ini ya, itu kaldu jamur. Ya, betul. Kaldu jamur tuh teman-teman. Nah, terus ini ada minyak goreng pastinya. Minyak goreng untuk goreng nanti. Oh, buat ngegoreng nanti. Ah. Terus ini Ini adalah rahasianya si ayam pop ini. Ayam pop ini kalau mengungkepnya selalu menggunakan air kelapa. oh, air kelapa, bukan air perasan kelapa tapi air kelapa. Air kelapanya. Kelapanya pilihnya kelapa muda atau kelapa Apa aja? Pokoknya- Semakin manis semakin oke. oh, semakin manis air kelapanya Ya. semakin oke. Nih, ternyata ini udah ada bumbu yang Digiling. di blender lah ya. Ya, Ini betul. apa aja nih bumbunya Ya, di blender? bumbunya yang tadi kita sebutin itu kita blender. 10 bawang putih, Nah, 1 gendul bawang merah, 10 gendul bawang merah. 1 gendul bawang putih, terus kemirinya 7, lalu kita blender seperti ini. kurang lebihnya Ya. jadi seperti ini nih teman-teman. Nah. Oke. Lalu kita potong-potong jahe sama lajanya supaya nggak terlalu strong. Soalnya kalau misalnya kita blender sekaligus juga itu takutnya strong banget dan anak-anak biasanya nggak terlalu suka. Oh. That's why kenapa saya sih lebih suka dipotong-potong aja untuk Betul. ada aromanya ya. Ayam itu supaya nggak bau amis dan nggak ngeluarin bau yang nggak sedap itu kita harus cuci yang bersih. Dan yang pasti seperti saya bilang tadi kalau ayam Padang pasti dibuang si kulitnya. Si kulitnya ya. Ya. Terus kita bumbuinnya di darat sebelum kita masuk ke dalam wajan. Kita bumbuin dulu di darat pakai pakai garam. Oh, ini nggak usah dimarinasi lama kalau kita mau bikin ayam-ayam yang lain kan pakai marinasi lamanya Ya. 15 menit, 20 menit. Ini enggak nih, langsung aja. Kayak gini dulu supaya si baunya juga hilang. Nah, ya. Oke. Terus si bumbu ininya kita masukin juga langsung. Oke. Kita masukin langsung. Lalu kita pijit-pijit supaya nyerap dulu. Oke. Ini memang kita prosesnya cepat atau lebih baik? Nggak apa-apa, Mbak Devi.
dimarinasi misalnya 20 menit itu enggak? Emang kalau langsung di dalam wajan sih sekitar 15 sampai 20 menit. setelah di tetep. wajannya, tapi di sininya Di sininya langsung. sih supaya si ininya lebih nyerap aja. Jadi nggak perlu nunggu di sini 20 dan yang menit. pasti kan kalau si ayam pop ini nggak boleh digoyang-goyangin. Kenapa sih nggak boleh digoyang-goyangin? Takutnya rusak karena dia itu kan pertama di airnya tuh penuh. Kalau air penuh tuh kan kalau terus kalau orang Sunda bilang digoreh-goreh tuh jadinya nanti dibulak-balik gitu ya. Nanti ini makanya kita bumbu dulu di sini supaya garam segala macam itu ada di sini. udah ada di sini. Oke, Jadi gitu nggak perlu maksudnya. nggak perlu dibulak-balik lagi lah. Oke. Gitu ya. Sekarang Ini 4, cukup atau gitu lagi? ya. Cukup. Ini udah cukup. Bumbu Ini itunya ya. ya. Ininya sih bumbu penyedapnya. 1 sendok teh. Oke. Kita aduk dulu. Ini udah ya, aku pinggiran. Garamnya udah. Oke, kan kita siapkan. Sekarang kita siapkan si wajannya. Nyiapin wajannya juga agak lumayan ini sih karena kan si kelapa ini kan manis. Nah, yang manis itu biasanya cepat bikin gosong. Jadi biar nggak gosong. Jadi biar nggak tips gosong, lagi. ini kita harus kasih Alas. tatakan atau alas dari daun Daun. pisang. Ya, nah kita tatakin. Oke. Udah? Tadi plastiknya udah dikeluarin ya? Iya. Kita pakai lagi yang baru. Lalu kita susun deh tuh si ayam. Oh, dengan rapi dan baik. Iya. Sudah dipastikan juga sambil memastikan apakah semua bagiannya Iya, sudah terbumbui terbumbui atau atau belum. enggak ya teman-teman ya. Oke. Oh. Oke, bumbunya sudah masuk semua ya. Oke. Garamnya udah nih. Kita kasih garam sedikit lagi supaya biasanya kan kalau air tuh suka bikin kurang garam lah ya. Kita kasih garam sedikit aja di atasnya. Oke. 1 sendok teh lagi ya. Kita nyalain dulu kompornya. Sebelum kita masukin air, kita nyalain dulu kompornya. Terus kita masukin isi air kelapa yang tadi ya. Harus nutupin si ayamnya. Ini air kelapanya kurang lebih Ini satu butir kelapa. Kepala. Satu butir kepala ya? kelapa. Oke. Jangan lupa jahe. Ya. Lengkuas. Oh, di atasnya Oke. aja. Si serai dan si dan si daun jeruk. daun jeruk. Jadi kita benar-benar ngandelin yang namanya rempah-rempah ini. Wow, rempahnya aja udah bikin pasti wangi ya. Oke. Indonesia Terus gitu loh. kita tutup deh ayamnya. Oke. Terus kita tutupin. Kita tunggu sampai ya 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit kita tungguin sampai ayamnya melunak. Ya. Dua 20 menit terasa begitu lama asik. Karena ini udah pengen nyobain dan selanjutnya apa nih? Udah matang belum nih 20 menit tadi? Harusnya sudah matang. Kita buka ya. Nih, airnya Kita sudah geser mulai ya. berkurang. Harusnya sih airnya sudah mulai berkurang. Tapi nggak sampai sat. Nah, ini dia nih. Sat kalau bahasa Sunda atau orang Sunda bilangnya saat. Nah, karena si ayam ini kan nggak kita balik-balik ya. Kenapa nggak dibalik-balik? Karena ini kan udah nggak ada kulitnya. Jadi kalau kata orang Sunda itu lebih puduh apa ya? Ya, lebih gampang, rapuh, lebih rapuh. Nah, jadi lebih rapuh. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya ayam yang benar tuh ayamnya enaknya ayam kampung. Kalau ayam kampung tuh nggak bakalan sampai hancur lah ya. Kalau ini kan ayamnya kan ayam chicken chick nih. Chicken tadi tuh, ya, yang iya. ayam kecil. Ayam Ini tandanya udah matang. Ya, udah matang. Dengan melihat airnya sudah menurun. Udah sat. Terus ini juga udah mulai belah-belah nih. Diginiin aja udah. Oh, oke. Oke. Nah. Sip, itu Oke ya. tandanya si ayam sudah matang dan boleh ke proses selanjutnya. Udah nih, Oke. kita mau ngapain Oke. sekarang? Prosesnya adalah menggoreng. Oke, sekarang kita goreng, kita pindahin ke sini ya. Oke. Kita mau angkat. Penggorengan udah, kompor udah, berarti tinggal Masukin minyak. Masukin pinggirin ini ya. Jadi minyaknya sih kalau bisa harusnya banyak dan bisa ngerendam lah ya. Supaya si dagingnya tuh kerendam semua. Jadi kita ngegorengnya nggak terlalu lama. Jadi minyaknya harus panas banget. Oke, kita tunggu sampai minyaknya panas banget, kurang lebih sih 5 atau 10 menit udah mulai panas.
minyak udah panas. Siap. Oke, berarti ini sudah mulai bisa digoreng. Oke. Jadi kalau menggoreng ayam pop itu kita nggak boleh gorengnya lama-lama. Sebentar aja Iya. langsung diangkat. Ini simpan di sini ya. Ya. Kalau dari sini Sini ya. udah Oke. langsung ke Jadi piring. gorengnya cuma sebentar banget. Kalau bisa 15 detik saja. Oh, hitungannya detik bukan menit. Bukan. Jadi cuman begini aja. Oh, Cuman begini aja. Tuh. Ya. Oke. Cuman butuh oily dan butuh menghilangkan si gulanya dari si kelapa. Jadi itu kenapa tadi kita sepakat minyaknya harus Banyak dan panas. panas. Minyaknya, Lagi, boleh? Minyaknya langsung berontak. Yuk kita pamerin. Udah jadi ayam popnya, ini dia teman-teman bumbu dapur Elsinta TV, ayam pop ala keluarga Teiput. Masih bersama saya Devi dan Teh Iput, dan sekarang giliran buat sesuatu yang katanya segar-segar. Oke. Tadi kita udah bikin ayam pop buat temen Ya. nasi, sekarang buat kalau siang-siang pengen yang segar-segar. Oke. Oke, apa kita mau buat? Jadi aku mau bikin dessert namanya yang lagi hits banget sekarang, Apa namanya mango sagu. Jadi karena kita kembali lagi emak-emak, Oh, oke. harus irit, Ah, bikin sendiri. Oke, bikin sendiri mango sagu ala keluarganya Teh Iput. Iya. Bahan-bahannya udah pasti ada mangga. Yes. Ini mangganya udah di satu buah ya? Satu buah. Satu buah sudah dipotong dadu. Yes. Oke. Mangga terus arum manis. Mangganya arum manis, kata yang mateng Yes, ya. mateng. Terus ini apa namanya? Ini namanya mutiara. Itu dari 100 gram mutiara mentah. Itu bisa jadi segede gini, jadi sebanyak ini gitu. Oke, Jadi 100 gram mutiara yang masih mentah ya. Jadinya sebesar itu. Terus ini puding. puding mangga. Jadi puding mangganya bebas. Aku sih pakai puding mangga yang plus susu. Jadi ada puding mangga kan banyak tuh yang di pasaran kan. Jadi bebas lah mau bikin puding yang mana aja. Yang penting rasanya mangga. Yang penting rasanya mangga biar senada sama mangganya Iya. ya. Karena judulnya katanya tadi memang mangga. Terus Iya. apa lagi? Ini ada susu evaporasi. Susu evaporasi ini kurang lebih kalau di apa namanya berapa cc? Ini sekitar 200 cc. 200 cc kurang lebihnya ya teman-teman. Terus Ini kental manis 100 cc. 100 cc. Terus ini Ini selasi. selasi udah matang nih ya. Paling ini sesendok nih ya, Ya, kalau betul, sedikit banget. ininya. Oke. Terus ini tadi Ini keju udah ya. keju. Keju itu optional. Jadi ada orang yang suka pakai keju, ada yang enggak. Anak aku pun sama. Ada yang suka pakai keju, Oh, yang ada satu yang enggak. suka, yang satu enggak. Iya. Oke. Kalau pakai keju, si dessert ini agak lebih gurih aja. Oh, oke. Cus. Ini Oke. kayaknya cuma nyampur-nyampur nih. Jadi ini cuma nyampur-nyampur doang. Kita pakai karena punya mangga satu, kita pakai ini. Jadi pertama si mangga sama si puding mangga ini kita campur. Oke. Campur ya. Campur di darat. Tapi tidak semua mangga dimasukin. Kita Oke. bagi dua, setengahnya Oh. kita blender. Buat si kuahnya. Oke. Oke. Nah, udah nyampur ya. Ini simpan dulu, sisihkan yang setengahnya. Boleh. Kita campur pakai si Mutiara. Sebenarnya sih campurannya bisa macam-macam. Ada yang pakai koko pandan, ada yang pakai oke. apa gitu Tapi kan. kali ini yang kita biasa anak-anak aku suka tuh cuman ini pakai doang. si mutiara. Iya. Tapi boleh lagi pilihan kalau di rumah Oke. adanya koko pandan. Nah. Mangga nih teman-teman bumbu dapur pakai yang koko Oke. pandan. Terus si selasi biar lebih cakep aja sih. Biar berwarna kali Iya. ya. Oke. Ya. Oh, ini semua setengah nih ya. Ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi kita secukupnya aja. Oke. Sekarang kita mulai ngeblender. Ini untuk kuahnya. Oke. Kita blender pertama. Mangganya. Kita masukin mangganya dulu ke dalam blender. Oke. Ya. Nah, kenapa aku bilang si evaporasinya 200 ml dan si susu kental manisnya 200 ml? Jadi Kental manisnya 100. iya Mak. 100, sorry. Jadi pokoknya adalah perbandingannya 1 mangga, 1 susu kental manis, 2 susu evaporasi. Jadi kalau mau lebih gitu ya resepnya ya. Jadi resepnya gitu. Jadi perbandingan aja ya. Kalau misalnya mau banyak
Berarti ditambah aja, dikalikan gitu ya. Oke, kita masukin dulu susu evaporasinya. Dikocok dulu biasa mama. Sebenarnya kalau yang jual tuh lagi hits banget, semua jadi orang-orang pada jual beginian nih, dessert gini, karena kita emak-emak nggak mau rugi. Jadi kepengen kepoin bikin dan ternyata anak suka nih, Iya, jadi bener. bikinlah versi kita. Iya, Oke, betul. Oke. udah habis ya. Oke, kita blender ya. Oh, ini kuahnya. Oke, ini udah campur semua dan biasanya akan lebih kental ya. Oke. Ya, terus. Oke. Lalu si kuahnya ini kita tuang deh ke sini. Jadi deh dessert yang lagi hits. Ini nggak dipakai semua karena nggak muat tempatnya, bener nggak? Oke, Oke, kalau misalnya terus? memang mau pakai keju, Hmm. kita pakein keju. Di gelas aja kali ya Boleh. kejunya ya. Kejunya kita potong kecil-kecil banget tadi. Oh, jadi kayak Ya. taburannya. Iya, dipotong kecil-kecil dadu aja. Diangkat, kita pamerin, ini dia apa namanya? Mango sagu. Mango sagu ala keluarga Teh. Terima kasih masih nungguin sampai ke segmen 3 di Bumbu Dapur El Sinta TV bersama saya Devi dan Teh Iput. Dan sekarang saya mau nyobain Ayam pop. ayam popnya ala keluarga Teh Iput. Kita akan buka play sambalnya kali ya. Oh, Ya. ini udah ada sambalnya. Ya. Nanti ceritain ya. Ya. Bikin sambalnya gimana. Siap. Ini pakai tangan aja boleh ya? Ada tisu nggak? Kita ada tisu nggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Benernya mateng. Ya, tapi masih putih ya. Ya. Mateng tapi putih. Terus tapi tadi kan kita angkat Goreng. minyak nggak langsung Ya. ditirisin ya. Tapi ternyata Minyaknya emang nyerap. gitu loh mau saya bilang minyaknya nyerap. Harusnya kalau di restoran Padang udah pakai daun singkong. Karena ini ala rumahan dan anak-anak juga memang nggak terlalu suka daun singkong lah ya. Ini sebentar. Matang, lembut, nggak alot, nggak berantem. Brenda approve. Endes, enak. Boleh dieksekusi teman-teman semua tahapan-tahapan tadi. Berarti ini udah sesuai. Ya, terima kasih loh Teh Iput. Ya. Dan sekarang waktunya nyobain namanya apa tadi? Mango sagu. Mango sagu ala keluarga Teh Iput. Kita cobain ya. Ini kental. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai keju ya? Ini mau dulu. Cara lain menikmati mangga dengan dijadikan mango sagu ini mango sagu. Ya. Nah, Sagu. ini enak banget, endes, pas banget kalau lagi siang-siang, lagi panas-panasan atau lagi kumpul keluarga atau pas teman-teman datang atau pas lagi reuni, pokoknya momen apapun nih cocok. Endes dan makasih banget teman-teman bumbu dapur yang lagi ngambil gambar saya ini enak loh. Lanjut saya mau habisin dessertnya, tapi saya mau tanya-tanya sama Teh Iput atau Teh Putri Nandika. Kegiatannya hari-hari apa aja sih Teh? Selain ngurus anak ya, Oh oke, sudah punya putra atau putri? putranya 3. Putranya 3. Siapa aja dong disebut anaknya dong, disapa-sapa hai. Prahasta, anaknya dipanggilnya Aal. Yang kedua namanya Pawana, dipanggilnya Udin. Yang ketiga
Pak Prasetya, sampai lupa. Sampai Prasetya, dipanggilnya Atala. Tigaan. Oh, laki-laki semua? Laki-laki semua. Laki-laki semua luar biasa pasti riweuh. Riweuh. Dan yang pasti kalau anak laki-laki itu makannya banyak. Oh, itu. Dan setiap saat mintanya, setiap 2 jam sekali ada yang harus dimakan. Ada yang harus dimakan dan ada yang harus dibuat. Ya, betul. Alhamdulillah ya, teman-teman berarti sehat pada mau makan. Nah, nextnya adalah pertanyaannya, nah selain 3 kerucil itu apa aja nih aktivitas Aktivitasnya adalah saya tukang masak aja. Oh, ibu tukang masak aja. Ya. Punya usaha atau punya aktivitas lain selain punya itu? Usaha aja di rumah, tapi kita tetap di rumah aja. Jadi kalau misalnya ada orang pesan makanan, pesan nasi box, pesan apapun ya ke rumah. Oh, jadi jualan nasi box juga? Ya. Jualan makanan matangan juga? Ya. Kalau mau pesan gimana caranya? Kalau mau pesan bisa dilihat di Instagramnya Dapur Obas atau bisa langsung DM nanti. DM aja ke IG-nya Dapur Obas. Jadi ada yang frozen food atau mau tadi tumpeng-tumpengan saya pernah lihat loh. Ada tumpeng, ada ayam kodok, ada ya banyak lah pokoknya. Pokoknya begitulah ya ala-ala rumahan. Boleh dicoba nih karena yang satu ini enak banget. Lanjut, saya mau minta tips. Tadi kan katanya, jangan dibuang nih airnya. Ya. Nah itu gimana, buat apa, gimana cara bikin? Jadi kalau misalnya ayam pop ini kan kuahnya banyak nih. Biasanya kalau si ayam pop, kalau saya setelah diungkep gitu, saya diamin dulu beberapa jam sampai rada nesep banget gitu kan. Terus si airnya itu disaring. Oke. Oh, disaring, ambil airnya saja. Si airnya itu buat nanak nasi. Jadi nanak nasi pada umumnya di rice cooker nih, ya. Magic jar? Iya, bisa di magic jar atau mau gimana pun bisa. Pokoknya buat nanak nasi. Jadi si nasinya itu nasi gurih dibilangnya. Udah nggak usah pakai tambah apa-apa lagi? Nggak pakai apa-apa lagi, sama sekali. Dan gurihnya pun dari ayam. Oke, tadi kan ceritanya saya bikin tadi. Ya. Kalau saya nasinya udah ada nih ceritanya. Ya. Itu buat dibikin nasi apa? Nasi gurihnya besok itu oke? Nggak apa-apa. Itu berarti masukin kulkas dulu? Oke, masuk kulkas. Kalau misalnya untuk besoknya masuk kulkas, panasin, siram di nasi yang udah ada pun bisa. Oh, langsung disiram aja. Langsung disiram atau dinanak lagi mulai nggak masalah. Berarti jadi apa kalau anak sekarang bilangnya zero waste gitu? Iya, betul. Nggak ada sisa, nggak boleh tersisa. Itu ya kurang lebih. Oke nih teman-teman, ada satu lagi yang mau ditanyain, sambal. Oke, kalau sambal ayam pop ini ada beberapa macam. Kalau saya ini pakainya pakai sambal pete. Oh, pakai sambal pete. Jadi bener-bener cuma cabai, tomat, terus dikasih bawang merah, dikasih pete. And then semuanya itu 1:1. Kalau petenya 1 berarti cabai merahnya 1. Tomatnya 1. Tomatnya kecil ya, kalau tomatnya gede mungkin nggak 1 lah ya. Terus direbus deh semua. Direbus semua sampai layu. Setelah layu di blender, dioseng sedikit, udah. Jadi deh si sambalnya. Gitu deh teman-teman, itu tipsnya. Kita udah kepoin masakannya, udah cobain masakannya. Insya Allah teman-teman juga pasti suka. Saya seneng banget, ini enak banget. Boleh dimakannya, ini kalau ini pasti suka. Maksudnya boleh dimakan sama anak dari umur yang udah boleh makan nasi lah ya. Sampai oma, opa kita juga boleh makan. Udah, terus tipsnya udah, cerita-cerita Teh Iput yang katanya punya Dapur Obas. Boleh kepoin, boleh DM kalau mau pesen-pesen. Ya, makasih banget loh nonton Bumbu Dapur. Makasih ya Teh Iput, sing sehat. Kita doain Teh Iputnya sehat, teman-teman juga sehat, dan mudah-mudahan resepnya jadi manfaat buat teman-teman. Oke, jangan lupa nonton terus Bumbu Dapur El Sinta TV setiap hari Sabtu jam 7.30 barengan sama keluarganya. Sampai ketemu kapan-kapan, minggu depannya lagi. Sehat-sehat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.